bunyi-bunyian aja. Kaburlah kau Reski, udah dapat kiamat. Saya mimpi buruk ya untuk kalian. Saya tanya sama Anda ya Reski ya. Agamanya tanya apa? Muthalib itu apa? Ini nama Allah. Saya mau tanya. Anda jawab. Anda jawab. Agama dari Abdul Muthalib itu apa? Coba Pak Dance. Pak Dance, gedein layar saya Pak Dance. Berapa detik pertama Anda ketakutan? Gedein layar saya. Gua nggak ketakutan. Nggak ada yang ketakutan. Kita ngomong pakai kitab. Kita ngomong pakai kitab. Ya, kita ngomong pakai kitab. Pakai dalil. Ini dalilnya di depan mata saya semua nih. Oh, sama. Saya juga sama aja. Sama aja saya juga pakai dalil itu di nih. Bukan ecek nih. Oh, enggak, saya nggak main PDF. Saya nggak main PDF, main hard copy saya. Agama dari Abdul Muthalib apa, Dek? Ayo. Nih. Coba baca dulu ini, baca dulu ini. Kalau kamu sudah bisa baca dan ngerti artinya, baru saya ladenin. Nabimu aja nggak bisa baca. Baca dulu kiamat. Baca dulu. Oh, bukan kabur-kaburan. Kamu ini red hearing masalahnya. Jadinya saya mau nanya gitu. Kenapa orang Kristen itu kalau diskusi pasti logical fallacy gitu? Gak usah nangis. Lah, tuh kan sekarang ad hominem. Coba jawab. Dia ad hominem atau emotion, red hearing, strawman gitu loh. Mau diskusi sama saya yang biasa debat di dunia nyata lawan pendeta-pendetamu yang sekolah teologi beneran. Kamu ngimpi namanya kiamat. Gak usah dusta sama saya. Gak usah dusta. Lah, kamu juga nggak usah dusta. Saya tanya, ini Tuhannya Abdul Muthalib itu siapa? Nih, ayo saya jawab. Anda jawab. Ayo. Nih. Daripada nanti saya yang jawab, Anda nggak bisa bantah. Loh, saya dari tadi itu kasih referensi kiamat. Coba bisa nggak kiamat diturunin dulu setelah saya kasih statement baru dibantah saya. Coba Pak Dance. Jadiin saya moderator Pak Dance. Sama awam sok tahu kalau ketemu sama Pak Dance jadiin saya moderator dong. Nah gitu. Iya. Kang Dito moderator kan? Ya sudah, karena soalnya cuma bisa nyerocos doang gitu loh, tanpa punya data. Ya. Oke ya. Nah, yang lain diam dulu dah. Diam belum bisa. Ya, diam dulu. Kalau nggak punya data kayak gini diam ya. Karena saya tuh nggak mau ngeladenin cuma bunyi-bunyian. Kita lagi ngomongin bahasa dan Kristen tuh paling takut kalau ngomongin bahasa, ya. Apalagi sama Reski, apalagi real life di offline, ya. Kristen tuh paling takut debat sama saya offline. Budi Asali aja kemarin nangis-nangis, ya. Interupsi jangan. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Jadi ketakutan. Jadi tadi itu lagi bahas Allah itu namanya Tuhan Islam, bukan nama Tuhannya orang pagan Quraisy. Gitu. Nah, jadi di situ saya terus naik. Saya terus di invite untuk naik. Nah, ketika saya naik, saya baru ngomong, langsung kejam nih si Reski ini. Yo. Anda kalau ketemu sama orang awam, songong. Ketemu sama saya, mau apa? Ini data saya lengkap ya. Kalau mau pembuktian seperti itu. Dan bukan hanya satu literatur, tapi beberapa literatur. Oh. Oke ya, saya udah dinaikkan. Kita kalem ya, kita lihat. Pada dia Tuhan, itu maksudnya loh. Tapi kalau mau berdiskusi, marilah berdiskusi, nggak usah buat framing yang. Udah diam. Oh, kita lanjut Kak. Udah, yang nggak maksud saya gini bro. Kalau mau pakai hormatin sama saya.
Ayo pakai tema bersama saya. Aduh, kamu itu debat di offline aja nggak berani, kiamat udah diam. Ya udah, oke deh. Kamu mau ngoceh silakan gitu kan. Saya tutup mic saya ya. Suara saya tetap lebih besar di sini. Nah, di sini saya berbicara dalam landasan bahasa, dan orang Kristen itu paling takut ngomongin bahasa. Itu yang jadi masalah. Nah, di dalam karya leksikografi Arabik dari kalangan Kristen Ordo Jesuit dari Beirut, Lebanon, ya, namanya Qomus Al-Munjid fil Lughati wal Alam, yang ditulis oleh Frater Luis Ma'luf Al-Yasu'i, atau satu laginya Frater Bernardo Tellini Al-Yasu'i, dalam halaman ke-16 paragraf ke-7 itu menjelaskan bahwa Allah ismilidzat al-wajibul wujud. Apa nggak mau jawab? Ya. Gimana ini? Apa itu artinya? Kiamat tahu artinya. Terus. Ditanya nggak bisa jawab. Loh, Gimana ini? Terus bukan nggak ada nggak ilmu bisa kiamat nih. jawab. Terus. Kita lagi ngomongin nama apa enggak tuh pakai karya leksikografi, Cong. Saya kasih tahu kamu, Cong. Talib itu apa? Saya tanya. Kamu lucu ketika lagi bahas bahasa, kamu lah kaitin ke iman, itu dungu namanya. Siapa nama agamanya dia? Apa dijawab? Saya nggak bahas agamanya itu, yang saya bahas Allah itu generic name apa proper name. Kamu jangan red herring. Oke, Ya udah, Pak Dance, dia cuma out of topic, turunin aja Pak Dance, biar saya mau bahas ini secara tuntas. Kiamat kayak anak Suruh kecil, kiamat kejang-kejang di bawah. kecil ya, nggak tahu namanya. Itu kayak anak kecil. Kayak anak, Iya. Bocil, ya Bocil. ya. Nah, kan nggak bisa jawab. Ditanya agamanya Abdul Muthalib itu apa, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena agamanya pagan. Siapa nama Tuhannya? Allah. Simple. Gitu loh. Teman-teman bisa cek ya. Saya kasih referensi-referensinya nih. Di dalam Bukhari 1272. Plus di dalam Sirah Nabawiyah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, dan juga Sirah Nabawiyah Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, masih baru 2 itu aja, masih banyak lagi yang lain, termasuk nanti apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, ya misalkan dia mau menyembeli anaknya, itu yang dilakukan oleh orang-orang pagan Quraisy. Dan si Abdul Muthalib itu, dia itu tidak, Abu Thalib itu tidak mau masuk ke Islam, tetapi dia maunya masuk ke agamanya Abdul Muthalib. Nah, itu udah kunci mati. Makanya kalian Islam, kalau mau berpolemik sama orang-orang yang paham tentang Islam, mati kutu kalian. Saya ingatkan ya, kalau mau diskusi sama orang yang mengerti tentang ajaran kalian, mati kalian. Mau kalian sok-sokan baca bahasa Arab, mau berlindung bagaimanapun, data tetaplah data. Kalian kalau bisa bantah data saya potong leher loh. Bantah itu. Sampai mampus kamu kagak akan bisa. Nangis kalian. Gitu. Kalau sama saya baru berapa detik langsung diturunin. Kalau yang lain, dibiarin. Gitu. Kocak kan? Kalau dibilang agamanya Abdul Muthalib itu Hanif, wah, Anda nipu Anda. Orang-orang Hanif itu nggak pernah mereka mau menyembeli anaknya, ya. Dan orang-orang Hanif itu tidak menyembah Dewa Hubal, ya. Harus diketahui itu. Oke ya.
Saya tunjukkan ya. Ini kawan-kawan ya. Saya tunjukkan datanya. Bentar. Oke. Supaya kawan-kawan tahu ya. Oke, ini ya. Kok tiba-tiba ada lagi. Nah, ini ya. Jadi yang pertama saya itu tanya ya, agama dari Abdul Muthalib itu apa? Karena di dalam Sahih Bukhari 1272 ini ijma ulama sahih ya kawan-kawan ya. Bisa dilihat. Sahih ya hadisnya. Di dalam hadis Bukhari 1272 dikatakan bahwa ketika menjelang wafatnya Abu Thalib ya, Rasulullah itu mendatanginya dan ternyata sudah ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abu Umayyah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah," gitu ya. Suatu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi atasmu di sisi Allah. Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah ya bin Abu Umayyah, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Nah, itu ya. Jadi Abu Thalib ini adalah pamannya Muhammad. Terus di sini ditanya Abu Thalib, "Apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib?" Di sini sudah diketahui bahwa Abdul Muthalib itu agamanya berbeda dengan Muhammad dan Abu Thalib tidak mau meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, ya, dia tidak mau masuk kepada agama Islam. Ya, jadi di sini Muhammad terus menawarkan untuk syahadat. Ya. Dari sini kita bisa mengambil dua kemungkinan. Yang pertama, agama dari Abdul Muthalib atau kakeknya Muhammad ini itu adalah pagan Quraisy atau Hanif. Nah, oleh sebab itu, lanjut ya literatur selanjutnya saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya, bentar. Wait. Saya bukakan sirah dulu ya. Ini Islam nih, kalau udah bahas kayak begini, nangis ya. Kalian mau nipu sama orang awam, ya bisa. Kalau sama saya atau orang-orang yang paham tentang sejarah, ya tetek bengek sampai akar-akar, kalian mau nipu, wah mana bisa. At least mata saya masih buka setengah aja. Anda mau nipu seperti itu kagak bisa. Islam. Ntar, satu lagi, oh ini ya, literatur. Jadi ada 3 literatur tambahan ya. Sebenarnya bisa kompleks nih kalau membahas seperti ini. Ntar, satunya, mana itu ya bukunya. Mereka paling takut kawan-kawan kalau udah berurusan sama data-data saya ini. Apalagi ada ribuan ya data. Tuh, mana ini ya bukunya? Oh, di sini ya. Nah, ini. Sejarah peradaban Islam ya. Oke.
Saya bukakan. Oke. Waduh, tadi tak kira udah ini ya. Bentar ya. Oke, ya. Saya bukakan Al-Isra. Nanti saya ulang ya. Tadi saya sudah sempat menjelaskan ya. Wait. Mana ini? Nah, ini ya. Iya. Ya, ini ya kawan-kawan ya. Di dalam Al-Isra 31 dikatakan begini. Oh, atau mulai dulu dari awal ya. Bentar. Halaman 79. Nih, jadi
kawan-kawan itu bisa cek ya di dalam Sirah Nabawiyah. Syekh Rahman Al-Mubarakfuri ya, di buku ini halaman 79. Bahwa dikatakan apa di sini? Abdullah itu mau disembelih oleh Abdul Muthalib. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31, tindakan menyembelih anak itu, aduh ini kok keklik keluar ya. Ini ada iklannya, ini nggak ngerti ini. Jadi tindakan menyembelih anak itu di dalam Al-Quran itu suatu tindakan yang menjadi suatu dosa besar. Karena ini adalah tindakan dari kaum Arab jahiliyah. Ya, atau kalau nanti dicek itu sebagai tindakan orang-orang pagan Quraisy, ya. Oke. Nah, kalau kita kemudian lihat di sini ternyata Abdul Muthalib ini melakukan undian atas nama anak-anaknya yang kemudian nanti dari nama yang muncul itu akan disembelih. Dan di dalam surah Al-Maidah ayat 90 itu merupakan tindakan setan. Ya. Dan di sini ternyata Abdul Muthalib itu menyerahkan nama anaknya itu kepada patung Hubal. Sedangkan patung Hubal di dalam sejarah peradaban, ini ya bukunya ya. Ini sejarah peradaban Islam ya, pra-Islam sampai Bani Umayyah dari Dr. Musyarif MAG ya. Kawan-kawan bisa baca. Saya bukakan aja. Bentar. Nah ini patung Hubal ya. Ini saya bukakan. Nah ini patung Hubal nih, lihat ya, patung Hubal. Patung Hubal ini dimiliki oleh orang yang beragama pagan. Jadi orang-orang pagan ini melakukan kepercayaannya, yaitu agama jahiliyah tadi ya. Yang muncul di zaman jahiliyah itu, yang mereka menjadikan atau mereka melalui perantaraan Hubal atau menyembelih anaknya melalui Hubal itu. Ya, yang mana dewa Hubal ini adalah dewa dari orang Arab yang terletak di dalam Ka'bah. Ya. Jadi ini bukan orang Hanif. Kalau orang Hanif, Al-Hunafa ini mereka itu nggak mau. Ya. Nih tradisi-tradisi orang-orang Hanif itu banyak yang diambil oleh Islam dan mereka menolak untuk menyembah berhala. Mereka nggak mau melakukan perayaan-perayaan untuk menghormati berhala. Juga mereka nggak mau binatang sembelihan yang dikorbankan untuk berhala itu untuk mereka makan, itu nggak mau melakukan riba ya dan seterusnya ya, termasuk mereka tidak mau juga ya ini ya untuk menguburkan hidup-hidup anaknya ya, atau nanti membunuh anaknya, itu mereka nggak mau, orang-orang Hanif ya. Jadi jelas di sini logikanya agama dari Abdul Muthalib itu bukanlah Hanif. Begitu juga Abu Thalib ya, kawan-kawan. Nah, nanti kalau kita lihat di sini juga menarik ya, di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam dan juga di Al-Mubarakfuri, di sini ternyata Abdul Muthalib itu berdoanya kepada Allah, teman-teman. Ini ya, saya tunjukkan di bawah nih. Ketika Muhammad lahir, ini di halaman 48, ini Abdul Muthalib itu bersukacita dan dia berdoa kepada Allah. Jadi di sini jelas nama Tuhan dari orang pagan itu adalah Allah. Karena dari akar katanya aja kan Abdul Muthalib ya, Abdullah itu nama anaknya itu Abdullah, itu udah dikatakan sebagai abdi Allah. Dan agamanya Abdullah itu apa? Agamanya adalah pagan. Gitu loh. Saya kira itu sudah jelas ya. Nah, ini saya carikan juga ya Hajar Aswad ya. Nih. Batu Hajar Aswad itu juga batunya Abdul Muthalib ya. Nah, ini. Nih, Abdul Muthalib itu tidur di Hajar Aswad. Ini di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam ya. Nih, dia juga sebagai yang menjaga Ka'bah ya. Kalian bisa baca ya.
Ini ketika mereka berselisih untuk pengambilan batu Hajar Aswad, akhirnya itu diambil sama Muhammad ya, batu orang-orang pagan itu. Ya, gitulah intinya. Nanti di sini coba kita cari kata Hubal ya. Coba Hubal. Ini penyembahan Hubal di Mekah nih. Orang-orang Quraisy membuat berhala di sumur dekat Ka'bah dan menamakannya Hubal nih. Nah, jadi dikatakan apa? Patung Hubal ini yang dimaksud oleh Abu Sufyan pada perang Uhud, menangkanlah agamamu, wahai Hubal. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah. Nah, kan kena lagi di sini. Nih, Abdul Muthalib bernasar menyembelih seorang dari anaknya nih. Banyak orang dan hanya Allah yang lebih tahu nih mengenai sumber Zamzam, dan ia menyembelih 10 anaknya, kemudian mereka besar dan mampu melindunginya. Ia akan menyembelih salah seorang dari anaknya untuk Allah di samping Ka'bah. Sejak kapan? Makanya ini beban pembuktiannya kepada Islam. Anda buktikan ke saya kalau orang Hanif itu menyembelih anaknya. Karena di dalam buku ini sudah dijelaskan bahwa orang-orang Hanif itu tidak mau mereka membunuh anaknya. Nih, ya, mengubur hidup anak-anaknya. Ya, ini mengubur hidup sama aja artinya membunuh kan. Mereka tidak mau. Gitu ya. Jadi yang melakukan seperti itu adalah orang pagan. Ya, dan di dalam Al-Qur'an pun tidak boleh. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan, oh nggak apa-apa Abdul Muthalib itu mau membunuh Abdullah. Loh, sedangkan yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu tindakan yang dosa. Ya. Itu mau nyembelih, dan yang melarang itu siapa ketika menyembelih itu? Ternyata yang melarang itu orang-orang pagan. Nih. Orang-orang Quraisy sendiri itu yang mencegah tindakan yang mau dilakukan oleh Abdul Muthalib. Karena di sini Abdul Muthalib itu menuntun Abdullah sambil membawa parang terus berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya. Ya, ini kalau menurut NU ini sebagai tipologi dari Ibrahim. Sedangkan kalau Anda mau cocokmologi Ibrahim, yang dimaksud adalah Abraham. Abraham itu dia itu mau mengkorbankan anaknya itu disuruh oleh Tuhan. Ya, Anda bisa lihat di Kejadian 22. Jadi bukan atas kemauan dari Abraham ya, tapi dia itu disuruh oleh Tuhan, dan di situ diganti oleh domba jantan ya, langsung dari Tuhan itu langsung diganti. Nah tapi di sini malah si Abdul Muthalib ini itu membuat suatu ini taruhan dengan unta-unta. Jadi kalau muncul namanya Abdullah itu ditambah lagi itu sampai 100 ekor unta ya. Dari 10 ekor unta, perhatikan ini, dari 10 ekor unta itu sampai 100 ekor unta. Ya, kenapa? Karena keluar terus ini namanya si Abdullah ini. Nambah lagi. Kalau ini namanya bukan suatu tipologi, tapi ini namanya memaksakan. Memaksakan kehendak. Itu saya juga bisa aja bikin suatu undian, terus nanti kalau muncul lagi namanya saya tambah lagi, muncul lagi saya tambah lagi, muncul lagi saya tambah lagi, sampai kemudian itu namanya kuat-kuatan. Jadi ini nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Memang dapat disimpulkan agama dari Abdul Muthalib adalah pagan Quraisy, ya, dan Abdullah agamanya juga pagan Quraisy. Oleh sebab itu Muhammad itu adalah keturunan dari orang pagan Quraisy. Dan yang dilakukan, diajarkan oleh Muhammad itu adalah agama pagan Quraisy yang kaidahnya sudah dirubah-rubah. Makanya nggak nyambung dengan ajaran Keyahudian, akar Keyahudian. Salah satu contohnya apa? Sunat perempuan. Sunat perempuan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Israel. Karena di dalam Alkitab, di dalam Yosua 5,
ayat 3 sampai 4 ya. Dan di dalam Kejadian 17 ya. Itu sunat laki-laki. Dan maknanya itu jelas. Maknanya itu untuk keturunan dari Abraham atau dari bangsa Israel itu. Sehingga kalau muslim itu sunatnya bukan sunat laki-laki saja, artinya Anda sudah di luar dari agama Israel. Kenapa? Karena sunat perempuan itu telah dinyatakan sebagai sunat yang malpraktek. Lah kan nggak mungkin logikanya, tidak mungkin ada Tuhan yang bodoh malah mengajarkan umatnya untuk kemudian cacat. Nah makanya saya percaya ini bukan dari Tuhan, tapi Tuhan tuh. Nah itu ya. Oke kawan-kawan, seperti itu ya kira-kira kajian dari saya. Jadi semoga bisa dipahami. Ini singkat saja ya kajiannya. Perlu panjang lebar karena memang si Islamnya ketakutan. Iyalah ketakutan. Kalau diskusi sama yang awam ya Anda akan ini ya, akan mentereng. Tapi kalau sama orang yang memahami tentang Islamologi akan nangis darah kalian. Oke, begitu kawan-kawan ya. Selamat siang ya teman-teman semua. Shalom. Allah Tritunggal memberkati kita semua. Amin.